1 Statistika A 2021. Kali ini kami akan menjelaskan materi filsafat ilmu, yaitu sejarah statistika di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Gunir Adam dengan NIM 413421009 bersama rekan saya Trieke Nurfadilah Harun dengan NIM 413421016. Untuk mata kuliah ini, filsafat ilmu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Laode Nasar SPD IPC yang telah memberikan kami tugas ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, langsung saja. Statistika di Indonesia pada masa penjajahan. Kegiatan statistika di Indonesia ini sudah dimulai sejak zaman Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36, yaitu Herman Willem Daendels, sebagai perwakilan koloni Belanda Prancis. Nah, dengan data statistik, pemerintah memiliki pegangan dalam mengidentifikasi dan menentukan prioritas dalam mengeksploitasi wilayah, khususnya Pulau Jawa, daerah tugasnya yang harus dilindunginya dari tentara Inggris. Sensus penduduk di Indonesia pertama kali diambil tahun 1815 pada masa pemerintahan Raffles dan selama kurun waktu 115 tahun dilakukan sebanyak 10 kali sensus penduduk. Hanya 3 periode sensus penduduk yang pelaksananya dinilai baik, yaitu pada tahun 1905, 1920, dan 1930. Sedangkan dari ketiga periode ini, hanya sensus penduduk pada tahun 1930 yang kualitas datanya cukup baik dan banyak digunakan sebagai referensi dalam analisis kependudukan di Indonesia. Selanjutnya, dengan perkembangan kegiatan statistika, yaitu pada tahun 1821, diterbitkanlah statistik yearbook yang pertama. Nah, ide pembuatan ini dirancang oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Godard Alexander Gerald Philip Baron van der Capellen. Pada tahun 1849, barulah terpublikasi statistik yearbook ini yang pernah diidamkan oleh van der Capellen mulai dapat diterbitkan secara teratur. Publikasi tersebut berisi kumpulan data sosial, politik, dan ekonomi. Kemudian pada tahun 1924, tanggal 24 September, Pusat Kegiatan Kantor Statistik kemudian pindah ke Jakarta dengan nama Central Kantor for the Statistic atau CKS atau Kantor Pusat Statistik. Tepatnya di Batavia Sentrum atau daerah itu merupakan wilayah di Jakarta Pusat. Kegiatannya pada waktu itu diutamakan untuk mendukung kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Nah, pada tahun 1930, lembaga ini mengerjakan suatu kegiatan monumental, yaitu sensus penduduk yang pertama dilakukan di seluruh Indonesia. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Nah, baik. Selanjutnya sejarah statistika di Indonesia pasca kemerdekaan. Dengan keputusan Presiden RI nomor 172 tahun 1957, terhitung mulai 1 Juni 1957, KPS atau Kantor Pusat Statistik diubah menjadi Biro Pusat Statistik, dan urusan statistik yang semula menjadi tanggung jawab dan wewenang Menteri Perekonomian dialihkan menjadi wewenang dan langsung berada di bawah Perdana Menteri. BPS dipercaya menyelenggarakan sensus penduduk yang pertama setelah di Indonesia merdeka. Pelaksanaan sensus penduduk dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada tahun 1961. Pelaksanaan sensus penduduk meningkat provinsi dilaksanakan oleh kantor gubernur, dan di tingkat kabupaten kota dulu disebut kota madya dilaksanakan oleh kantor bupati atau wali kota. Sedangkan pada tingkat kecamatan dilaksanakan oleh bagian yang mengurus pelaksanaan sensus penduduk. Diberlakukannya UU nomor 7 tahun 1960 tentang statistik merupakan momen penting peralihan produk statistik kolonial menjadi statistik nasional. Karena itulah tanggal 26 September selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Statistik Nasional yang diperingati setiap tahun. Presiden Republik Indonesia mengesahkan berlakunya UU nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, sekaligus mengubah nama Biro Pusat Statistik menjadi Badan Pusat Statistik atau BPS.
Baik, selanjutnya materi yang merupakan muatan dalam UU nomor 16 ini tahun 1997 antara lain yaitu jenis statistik dibagi berdasarkan tujuan pemanfaatannya yang terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik atau BRS secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkannya data yang diperlukan. Yang ketiga yaitu sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien. Yang terakhir, dibentuknya forum masyarakat statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik dan bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan materi dari kami yaitu kelompok 1 tentang materi sejarah statistik di Indonesia. Untuk itu, apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.